Pertama, kalian masuk ke aplikasi Mastercam X5. Nah, kira-kira begini tampilan awalnya. Untuk menambah garis tengah, kalian bisa menggunakan tombol F9. Kita akan membuat garis lurus menggunakan option line sepanjang 99 mm. Kemudian kita membuat garis lagi ke samping kanan dan kiri dengan panjang masing-masing 50 mm. Selanjutnya kita akan menambah garis, pilih X from, kemudian pilih option offset. Kita tentukan jarak antar garis yang akan kita buat. Di sini saya akan melakukan pengoffsetan dengan jarak 3,5 mm. Kemudian pilih centang. Tambahkan juga garis atasnya dan samakan ukuran dengan garis bawahnya. Untuk garis atas lakukan juga pengoffsetan dengan jarak 7 mm. Jika sudah, klik tanda tambah untuk menambah pengoffsetan. Offset lagi dengan jarak 5 mm dari garis yang terbentuk dari 7 mm tadi. Tambah lagi pengoffsetan dengan jarak 50 mm ke kiri dan 50 mm ke kanan. Untuk yang di offset adalah garis tegaknya. Tambah lagi pengoffsetan dengan jarak 8 mm ke kiri dan ke kanan mulai dari garis tengah. Tambah lagi pengoffsetan dengan jarak 15 mm ke kanan dan 15 mm ke kiri dari garis tengah. Lakukan pengoffsetan selanjutnya sesuai dengan jarak yang ada di gambar atau desain contoh. Garis yang di offset adalah garis dengan jarak 17,5, 22, 35, dan 45 mm ke kanan dan ke kiri dari garis tengah. Selanjutnya, trim garis-garis yang tidak diperlukan. Simbol trim adalah gambar gunting. Kalau sudah, pilih centang. Atau oke. Langkah berikutnya adalah buat lingkaran dengan diameter 10 mm dengan titik pusat di antara perpotongan garis 17,5 mm atau 35 mm pada gambar dengan garis 5 mm. Buatlah lingkaran pada kedua sisinya. Kemudian buat lingkaran lagi dengan diameter 30 mm dengan titik pusat di atas lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Buatlah lingkaran pada kedua sisinya. Lakukan pengoffsetan lagi dengan jarak 37 mm mulai dari garis paling bawah. Kemudian, buat lingkaran dengan diameter 39,5 mm dengan titik pusat pada perpotongan garis 30 mm atau 90 mm pada gambar dengan garis 37 mm. Buatlah lingkaran pada kedua sisinya. Jika sudah, lakukan pengoffsetan lagi dengan jarak 25 mm dari garis 7 mm, kemudian centang. Buat lingkaran lagi dengan radius 12 mm dengan titik pusat garis perpotongan 35 mm atau 70 mm pada gambar dengan garis 25 mm. Selanjutnya, pilih simbol circle atau lingkaran, pilih create art tangen, kemudian pilih option paling kanan dan masukkan ukuran radius 80 mm. Lalu pilih dua lingkaran yang kita buat tadi dan klik garis lengkung yang paling bawah. Lakukan pengoffsetan lagi dengan jarak 12 mm dari garis lengkung yang kita buat sebelumnya. Nah, akan terbentuk seperti gambar di monitor. Kemudian buat lingkaran lagi dengan diameter 7
dengan titik pusat di garis perpotongan 50 mm atau 100 mm pada garis, 22 mm atau 44 mm pada gambar, 15 mm atau 30 mm pada gambar, dan 8 mm atau 16 mm pada gambar dengan garis 3,5 mm. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya lagi. Selanjutnya, pilih rectangle dan pilih option ellipse dan isi dengan ukuran lebar 15 mm dan panjang 37 mm. Kemudian ganti pilihan NURBS menjadi line segment. Pilih garis bawah titik tengah lalu pilih centang. Tarik garis menggunakan option line dari samping lingkaran diameter 30 mm ke bawah lingkaran radius 12 mm sehingga terbentuk seperti di monitor. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Selanjutnya, tarik garis lagi dari samping lingkaran diameter 7 mm menuju lingkaran kedua dari kiri ke atas menyambung dengan lingkaran berdiameter 39,5 mm. Buat garis yang sama pada sisi sebelahnya atau sisi berikutnya. Tarik garis dari ujung lingkaran berdiameter 39,5 mm yang dimulai dari garis 35 mm atau 70 mm pada gambar ke bawah menuju lingkaran berdiameter 7 mm sampai atas garis lingkaran tersebut. Jadi sampai di atasnya lingkaran 7 mm ini yang bawah. Buat garis yang sama pada sisi sebelahnya. Kemudian trim bagian-bagian yang tidak digunakan agar membentuk sesuai dengan desain yang tertera. Nah, hasilnya akan seperti di monitor. Lanjut ke proses extrude desain gambar tadi. Kita akan mengekstrud bagian kepalanya dulu, jadi kita hapus atau trim bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kunci dari mengekstrud bagian ini adalah tidak boleh bagian yang satu menyambung dengan bagian yang lain. Jadi harus kita hapus terlebih dahulu. Nah, akan terbentuk seperti ini. Jika sudah, posisikan gambar ke samping agar proses ekstrudnya jelas. Pilih solid, kemudian pilih option extrude. Klik pada bagian kepalanya sampai ada anak panah hijau. Lalu pilih centang, posisikan tanda panah hijau ke atas dan masukkan ukuran 20 mm. Lanjut ke bagian matanya, buat lingkaran lagi diameter 30 mm, kemudian trim garis yang tidak digunakan. Lakukan pengekstrudan lagi seperti cara yang tadi. Jadi trim bagian yang tidak digunakan agar proses ekstrudnya bisa berhasil. Kemudian kita pilih solid, extrude, dan pilih mata bagian luar. Kita masukkan ukurannya 25 mm. Create body, oke. Lakukan hal yang sama pada sebelahnya. Jika sudah, kita akan mengekstrud bagian mata yang kecil, mata yang tengah, lingkaran kecil. Langsung saja kita ekstrud, klik, anak panah kita ataskan harus hijau, dan kita masukkan ukuran 25 mm sama seperti tadi. Kemudian kita buat lingkaran lagi berdiameter 10 mm pada bagian atas dari ekstrud tadi. Ya, kita paskan, tarik titik tengah, kemudian kita paskan ukuran 10 mm. Ya, satunya juga sama 10 mm dan cari garis tengahnya.
kemudian kita pilih line, kita tarik garis agar memotong sisi tengah dari lingkaran berdiameter 10 mm tersebut. Nah, akan seperti itu hasilnya. Lakukan pada sisi sampingnya. Hal yang sama. Akan terbentuk seperti itu. Trim bagian yang tidak digunakan atau melebihi garis. Nah, seperti itu. Kemudian trim sisi sebelahnya agar membentuk setengah lingkaran. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke solid, lalu pilih revolve. Klik bagian tengah, lalu bagian lengkungnya dan centang akan membentuk hasil seperti bola. Ya, seperti pada monitor. Ya, seperti itu. Untuk hidungnya kita akan lakukan pengekstrudan yang sama. Kita extrude, kemudian pilih, posisikan anak panah ke atas. Kita cut body dengan ukuran 25 mm. Cut body. Kemudian kita offset bagian mulut ke bawah dengan ukuran 2 mm. Nah, seperti itu. Kemudian tarik garis dari atas ke bawah agar menyambung membentuk mulut. Ya, seperti itu. Kita pilih centang. Lalu langsung saja kita pengekstrudan kembali bagian mulut dengan posisi miring, dengan posisi anak panah ke atas, lalu pilih cut body, dan ukuran masih sama 25 mm. Akan terbentuk seperti di monitor. Ikuti petunjuk sesuai di monitor ya, agar berhasil. Kemudian trim bagian yang tidak dibutuhkan, agar tidak mengganggu proses pengekstrudan. Nah, lanjut kita akan mengekstrud bagian badan kodoknya. Ikuti langkah-langkah seperti di monitor. Trim. Ya, seperti itu. Nah, ini bagian sudah siap untuk diekstrud bagian badan kodoknya.
Langsung saja kita miringkan gambarnya, kita pilih solid, pilih extrude, kemudian klik gambar badannya, centang posisikan ke atas anak panahnya, create body dengan ukuran 15 mm. Lanjut lagi, kita akan mengekstrud bagian bawah atau bagian yang mendatar. Masih sama, kita trim-trim bagian yang menggabung dengan bagian lainnya agar proses ekstrud ini bisa berhasil. Ya, lakukan langkah-langkah seperti yang tertera di monitor. Langsung kita masuk ke solid, pilih extrude, kemudian kita pilih, oh ternyata masih ada anak panah merah. Jika masih ada anak panah merah, berarti masih ada garis yang menyambung dengan bagian yang lain dan harus kita trim terlebih dahulu. Ya, kita trim garis tersebut. Ya. Kemudian kita langsung pilih solid, extrude kembali. Ya, pilih itu, centang, create body dengan ukuran 10 mm. Nah, akan terbentuk seperti di monitor. Ya. Kita tambah bagian lingkaran 7 berdiameter 7 mm. Kali ini kita akan mengekstrud bagian kakinya yang besar ini. Kita trim dulu yang tidak digunakan dan kita tarik garis lagi agar menyambung. Ya, seperti di cara di monitor. Kita trim garis yang tidak digunakan agar tidak mengganggu proses pengekstrudan. Kita miringkan gambar. Kunci dari proses pengekstrudan adalah tidak ada garis yang menyambung dengan bagian lain. Kita pilih solid, langsung extrude, kemudian kita pilih kaki kodoknya, kita pilih centang, usahakan anak panah ke atas, create body dengan ukuran 10 mm. Lakukan hal yang sama pada kaki yang berikutnya, yang sebelahnya. Ingat, jika masih ada anak panah merah, berarti masih ada garis yang menyambung dengan bagian yang lainnya. Jika ada tanda panah merah, tidak bisa melanjutkan proses pengekstrudan. Ya, trim garis yang menyambung dengan bagian yang lainnya agar tidak mengganggu proses pengekstrudan. Nah, seperti itu, 10 mm ya akan jadi seperti itu. Kita fit. Ya, kemudian tampak depankan. Kemudian kita buat lagi lingkaran berdiameter 7 untuk mengisi kekosongan dari lingkaran tersebut. Karena kita akan mengekstrud bagian lingkaran berdiameter 7 ini. Untuk bagian pojok kanan dan kiri paling pojok itu kita mengekstrud dengan ukuran 10 mm. Itu ya bagian pojok kanan dan kiri.
kita pakai ukuran 10 mm. Sedangkan untuk yang 3 berhimpitan di samping kanan maupun kiri kita extrude dengan ukuran 15 mm. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, kita trim dulu agar tidak mengganggu proses pengekstrudannya. Jika ada garis yang terhapus bisa kita tambah menggunakan option lain. Jadi dibuat seperti ini agar lebih cepat untuk proses pengekstrudannya. Kita trim yang tidak diperlukan agar membentuk seperti yang diinginkan, seperti ini. Lanjut kita mengekstrud. Ya, yang bagian paling pojok kiri itu adalah kita ekstrud ya ke atas, grid body dengan ukuran 10 mm. Ya, 10 mm. Untuk yang pojok kanan dan pojok kiri, paling pojok, itu kita ekstrud dengan ukuran 10 mm ya. Sedangkan untuk yang 3 berhimpitan ini, kita ekstrud, posisikan anak panah ke atas, grid body, dan kita masukkan ukurannya, yaitu 15 mm. Lalu kita pilih centang, atau oke ya. Yang pojok kanan, sama seperti tadi, kita masukkan ukurannya 10 mm. Kita trim dulu yang mengganggu atau yang masih menyambung dengan bagian yang lain. Jika sudah, kita extrude, posisikan anak panah ke atas, grid body ukuran 10 mm, lalu centang atau oke. Ya. Lanjut bikin yang buat yang 3 berhimpitan ini, langkah-langkahnya masih sama seperti yang kiri tadi. Dibuat seperti tadi terlebih dahulu agar memudahkan proses pengekstrudannya. Ya, trim yang tidak digunakan. Tidak boleh ada garis yang menyambung dengan bagian yang lain. Kita tambah garis, mungkin ada garis yang terhapus. Ya, kita trim lagi. Ya, sudah cukup. Kita tambah garis ke atas dan centang, fit. Kita tengahkan, gambarnya kita pandangan samping. Terbentuk akan seperti gambar di monitor. Di centang, kita pilih logo yang simbol lingkaran biru atau shaded.